Salam. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Prahesti STHMM yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Nerna Tutiasi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan Diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian. Saudari Griselda Desmonda dan Saudara Yusak Aliandro yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu 15 Februari 2026 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 22 Februari 2026, waktu pukul 8.30 WIB atau setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Pikaris Novera Cahyani STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, liturgus Ibu Penatua Yulita Tandoh SPD Out, pemain keyboard Bapak Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina Weuda dan Ibu Gresela, liturgi tata ibadah Sengsara 2, stola warna lilac atau ungu, nas Alkitab atau pembacaan Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 7, nas khotbah Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bahasa Indonesia, nyanyian Kidung Jemaat PKJ dan NKB. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte SHM Rp90.000, persembahan syukur ulang tahun ke-44 Heni Bahan Rp60.000, persembahan syukur dari keluarga Soli Yeroben Rp500.000, persembahan syukur ulang tahun ke-40 Siti Mesaros Rp100.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-19 tahun Yonatan Masal Rp100.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-4 Dean Gevariel Christian Rp100.000. Berita lain-lain, ibadah lingkungan atau ibadah rumah tangga. Lingkungan 1 diterima. Akan dilaksanakan ibadah lingkungan atau rumah tangga yaitu pada hari tanggal Selasa 17 Februari 2026, waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore, tempat Rumah Keluarga Yusak Immanuel atau Bapak Imbi, lingkungan pelayanan 1. Untuk petugas, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, liturgus Ibu Penetua Esterlina, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penetua Merisa.
Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah lingkungan atau rumah tangga lingkungan 2, kosong. Untuk ibadah lingkungan atau rumah tangga lingkungan 3, kosong. Ibadah kategori SPB, untuk SPB masih dalam proses penyusunan jadwal atau masih kosong. Ibadah kategorial SPPer akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan, yaitu kelompok Ibu Herti Carolina, Ibu Arliana Yolanda, Ibu Yusi dan Nyonya Yosua, yaitu pada hari atau tanggal Sabtu 21 Februari 2026, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore. Tempat Rumah Keluarga Ibu Penatua Herti Carolina SPD, lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Ibu Diakon Estunerima, pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Penatua Mardiampong SPD, song leader Ibu Herlina Weuda. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah kategorial SPRP, untuk ibadah SPRP masih dalam proses penyusunan jadwal atau masih kosong. Akan dilaksanakan ibadah pemindahan makam almarhum Hardeman M. Namoy dan almarhumah Rosali dari Tamyang Layang ke Pekuburan Kristen GKI Barimba, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 15 Februari 2026, waktu pukul 15 WIB atau diperkirakan jam 3 sore, tempat Pekuburan Kristen Barimba. Petugas Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 2. Pendeta Pelayanan Ibu Oktavianti STH. Akan dilaksanakan ibadah syukur telah selesainya prosesi pemindahan makam almarhum Hardeman M. Namoy dan almarhumah Rosali, sekaligus mengenang beberapa anggota keluarga yang telah meninggal dunia, yaitu pada hari ini, Minggu tanggal 15 Februari 2026, waktu pukul 19 WIB atau jam 7 malam, tempat Rumah Keluarga Derna M. Namoy, lingkungan pelayanan 3. Petugas Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 2. Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penatua Esterlina, keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan kami bacakan undangan. Kepada yang terhormat Pendeta, Penatua dan Diakon beserta seluruh sidang Jemaat GKI Barimba di tempat. Undangan memanggul dan ibadah ucapan syukur. Kami yang mengundang saudara-saudari untuk menghadiri acara memanggul, yaitu Yobi Sepriantoni, putra pertama Bapak Edi Rianto Gordon L. Santing, dan Ibu Rinsani Hayati SPD almarhum, dengan Ria Indriani SPD GR. Putri pertama Bapak Joni Seno Begungsi dan Ibu Florida. Kamis 26 Februari 2026. Bertempat di kediaman keluarga Bapak Eliezer Restu atau Bapak Isa, Jalan Keratak Taheta, RT 4, Kelurahan Barimba. Hormat kami yang mengundang keluarga besar kedua belah pihak, Yobi dan Ria. Memanggul pukul 14 sampai selesai, ibadah syukur pukul 16 sampai selesai.
Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah sengsara 1. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, bait 1, 2, dan 4. Pada bait yang keempat, sidang jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Keempat. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-1,
Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji dan muliakan Tuhan kita dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 13, bait pertama sampai baitnya yang keempat. Kunci
Dengarkanlah nas pembimbing yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagimu, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Tuhan selalu ada dalam setiap musim dalam hidup kami, menyertai dan memberkati langkah hidup kami. Sebab kemana lagi kami mencari Allah seperti Engkau? Sungguh tidak ada lagi selain Engkau. Hanya Engkaulah Allah kami yang dahsyat dan perkasa. Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami dipenuhi dengan dendam dan kepahitan, maka jangan biarkan ya Tuhan, tolonglah kami untuk belajar mengampuni orang lain dan juga memohon pengampunan dari mereka. Ketika sikap kami yang senang meninggikan dan mementingkan diri sendiri, maka ampuni kami. Tolonglah dan ajarlah kami untuk selalu mencari-Mu sebagai sumber kasih, sukacita, dan pertolongan kami. Ketika kami bertikai dengan saudara-saudari seiman kami, pasti Engkau berduka. Ampuni kami, dan berilah kami hikmat dan pertolongan Roh Kudus untuk memulihkan dan menyatukan hubungan kami. Allah yang penuh rahmat, terima kasih untuk belas kasihan dan karya penyelamatanmu. Terima kasih untuk karunia hidup baru dan kemerdekaan dari dosa yang kami terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Silakan duduk kembali. Sekarang ini, muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18 yang berbunyi demikian. Dengan judul Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Prahesti, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, bait pertama sampai baitnya yang keempat. Tentu
Salam, salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, dan selamat kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini kami Bapa, dengan segala keberadaan kami sungguh rindu untuk diisi kembali oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami sadar kami tidak layak. Akal budi kami tidak akan mampu untuk memahami kehendak-Mu jika kami mengandalkannya. Namun kami memohon agar Engkau berkenan untuk menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh melakukannya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai pimpinan Roh Kudus untuk kami semua. Maka buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan iman. Beri kami pengertian dan hikmat, supaya firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami, tapi sungguh-sungguh memandu hidup kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah kami ya Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari Minggu ini dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan hari ini saya beri judul Mengalami dan Memberitakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam interaksi hubungan kita secara sosial di masyarakat, pasti kita pernah mengalami peristiwa ketika kita dan seorang teman kita sama-sama mengenal satu orang tertentu. Dan kemudian ternyata kita dan teman kita itu punya penilaian, punya pandangan, punya perasaan yang berbeda terhadap satu sosok yang sama. Misalnya saya dan teman saya, si A, sama-sama kenal si B. Tapi penilaian saya dan teman saya
teman saya si A itu terhadap si B itu tidak sama, berbeda. Nah, bagi saya, misalnya begini, bagi saya si B itu adalah orang yang baik, orang yang ramah, sopan, orang yang suka menolong, dan saya senang berteman dengan si B. Namun ternyata waktu teman saya si A memberi penilaian tentang si B, ternyata menurut dia si B itu tidak seperti penilaian saya itu. Si B itu arogan, si B itu sombong, jahat, dan teman saya itu tidak suka berteman dengan si B. Nah, saudara-saudara, ternyata pada satu orang yang sama, pendapat dua orang yang berbeda terhadap satu orang yang sama itu bisa beda. Karena dua orang yang sama-sama pernah berinteraksi dengan satu orang yang sama tersebut, mungkin interaksinya terjadi dalam situasi yang berbeda atau dalam keadaan yang berbeda juga. Di mana persoalannya? Persoalannya mungkin terjadi karena interaksi antara ketiga orang itu ada yang berjalan baik, ada yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga penilaian itu bisa muncul berdasarkan pendapat pribadi, berdasarkan hasil dari interaksi antar orang per orang. Dan karena itu bisa beda penilaian terhadap satu pribadi yang sama. Tapi apakah penilaian orang lain itu menjadi penilaian mutlak atas diri seseorang? Bisa ya, bisa tidak. Mungkin juga tidak. Sebab jika ruang interaksi atau komunikasi tetap terbuka, mungkin penilaian bisa jadi berbeda. Mungkin awalnya misalnya dalam interaksi pertama sombong gitu. Tapi selanjutnya ketika dimungkinkan untuk interaksi lain waktu, lain kesempatan dalam situasi yang berbeda, mungkin beda lagi. Oh, ternyata ya kares sombong ya tenah. Hawur mata deh payah aku, kan gitu. Jadi dia ini ngakak gitu. Jak jawi ya sombong. Tapi ketika interaksi itu ruangnya bisa kita buka kembali, mungkin penilaian atau pendapat atau ya pandangan terhadap orang lain itu bisa menjadi berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penilaian kita seringkali terjadi dalam situasi yang kita sebut dengan mengalami sendiri. Namun mengalami sendiri itu mungkin juga ya bisa dibatasi hanya dalam satu atau dua kali perjumpaan. Sebab mungkin terlalu pendek durasinya untuk bisa memahami siapa dan bagaimana. Apalagi kalau perjumpaannya itu singkat, ya mungkin kalau satu dua kali interaksinya tidak baik, ya janganlah langsung menilai bahwa itulah diri orang itu. Dia tidak baik, dia jahat atau seterusnya. Bukalah ruang interaksi, seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang punya Facebook itu, salam interaksi katanya begitu kan. Bukalah ruang untuk itu supaya bisa lebih memahami siapa dan bagaimana orang lain. Karena dalam perjumpaan kita dengan orang lain, kalau dalam mengalami sendiri itu kita batasi hanya untuk satu dua waktu interaksi saja, tidak terbuka, maka kalau kita cepat-cepat untuk menyatakan penilaian dan kemudian hasil penilaian itu kita beritakan, mungkin itu bisa menjadi pemberitaan yang kurang tepat tentang suatu peristiwa atau berita atau tentang diri seseorang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemikiran tadi mencoba untuk mengantarkan kita pada peristiwa yang terjadi di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9 ini. Jadi pada saat itu ada banyak pertanyaan orang mengenai siapakah Yesus orang Nazaret itu, yang sedang begitu populer ketika itu, dengan pengajaran Injil yang luar biasa, pemahamannya, hikmatnya, dan seterusnya, dan kemudian dengan mujizat-mujizat yang ia adakan. Jadi banyak orang berpikir perjumpaan tentang satu orang yang bernama Yesus ini ada ditanggapi baik, ada ditanggapi tidak, ada yang diterima, ada yang menerima dia, ada yang juga menolak dia. Sehingga pemikiran awal tadi itu mencoba mengantarkan kita pada peristiwa yang kita lihat
di Matius 17 ayat 1 sampai 9. Siapakah Yesus orang Nazaret itu? Siapakah dia? Apa pendapat orang-orang ketika itu tentang dia? Dan validasi apa yang menunjukkan siapakah Yesus itu? Apakah validasi itu dari manusia atau dari Allah sendiri? Jadi mari kita belajar sejenak dari nas yang kita baca hari ini, Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah-kisah Injil dinyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus pada masa itu memang seorang tokoh yang sangat populer. Ia terkenal, banyak orang membicarakan tentang dia, mempertanyakan siapakah dia, siapakah Yesus orang Nazaret itu. Satu orang tokoh dibicarakan banyak orang di berbagai tempat, di berbagai daerah. Orang datang berbondong-bondong untuk melihat dia, untuk bertemu dengan dia, untuk mendengarkan pengajarannya, bahkan ada yang datang untuk minta disembuhkan dan dilepaskan dari kuasa roh jahat dan seterusnya. Dengan berbagai motivasi, orang menggali siapa Yesus ini, mencari berita tentang dia, ingin tahu tentang Yesus dan berusaha untuk menemui dia. Dan tentunya saudara-saudara, ada banyak pandangan orang tentang Yesus Kristus. Sekali lagi, ada yang percaya kepadanya, pada pemberitaannya, ada yang menolak dia. Ada yang berharap penuh kepadanya, ada yang menganggap dia adalah orang jahat yang mematikan bisnis mereka. Terutama kalau saudara-saudara mengingat ketika Tuhan Yesus menyuruh orang keluar dari halaman bait suci, jangan berdagang di situ, itu adalah rumah doa dan seterusnya. Bagi mereka Yesus adalah orang yang jahat yang mematikan bisnis mereka. Ada yang menilai ia sebagai seorang guru saja, tapi ada juga yang menilai dia sebagai juru selamat. Jadi ada banyak pandangan tentang satu orang yang bernama Yesus. Murid-muridnya juga mungkin punya penilaian tentang dia, dengan berbagai macam penilaian itu. Mungkin mereka melihat dia sebagai satu orang tokoh besar, seorang tokoh besar yang muncul di kalangan bangsa mereka. Maka memang secara diam-diam mungkin mereka menyamakan dia dengan siapakah tokoh terbesar di antara mereka, di antara bangsa mereka. Seperti Musa mungkin. Mungkin ia disamakan dengan Musa, pemimpin besar yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dengan harapan mereka mengikuti dia, seorang tokoh pembebas yang pada saatnya juga akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mungkin ia juga dinilai, dipahami, disamakan dengan Elia karena ia melakukan banyak mujizat bagi bangsa Israel. Elia melakukan hal itu, jadi ketika Yesus juga melakukan mujizat yang begitu luar biasa, mereka menyamakan dia dengan Elia. Dan kemudian peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus yang terlihat dalam kemuliaan sorga bersama dengan dua tokoh besar Israel yang dimuliakan dalam peristiwa itu benar-benar memberikan penegasan. Dia bukan Musa, dia juga bukan Elia. Karena itu dua tokoh tersebut ada di situ. Kalau misalnya dia adalah salah satu di antara mereka, pasti tidak ada tokoh itu di situ. Tapi Yesus adalah seorang yang lain. Bukan Musa, bukan Elia, tetapi ia adalah seorang tokoh yang terlalu mulia, jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada kedua tokoh besar Israel yang pernah mereka dengar sejarahnya ketika itu. Yesus Kristus melalui peristiwa transfigurasi atau perubahan rupanya yang terlihat dalam kemuliaan sorga itu menegaskan bahwa ia adalah Tuhan, Sang Mesias yang dinantikan oleh mereka. Dan bagaimana hal tersebut ditegaskan, diakui. Yesus tidak mengaku-ngaku, aku adalah Mesias, aku adalah Tuhan kepada orang banyak, tidak. Tetapi sorga memvalidasinya atau meneguhkannya, membenarkannya dengan peristiwa ia mengalami transfigurasi, perubahan rupa dalam tubuh kemuliaan
bersama-sama dengan Musa di atas gunung itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian validasi yang juga meneguhkan siapa Yesus itu disampaikan dalam ayat yang kelima, ketika ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Peristiwa ini kalau kita ingat, ini peristiwa yang kedua, mungkin yang pertama itu ketika Yesus dibaptiskan. Dan penegasan ini kembali ditegaskan dari Allah sendiri bahwa ia benar-benar adalah yang diutus itu, Mesias yang dinantikan. Nah, saudara-saudara, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu menjadi peristiwa penting, pernyataan siapakah Yesus. Bagaimana para murid ketika itu juga mempertanyakan, siapa dia, siapa yang kita ikuti ini, apakah dia adalah seorang guru Israel biasa seperti rabi-rabi yang lain, ataukah ia Mesias yang kita nantikan. Pertanyaan mereka ketika itu dijawab tunai dengan peristiwa transfigurasi atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Bukan Yesus sendiri yang mengaku-ngaku, tetapi Allah sendiri yang menyatakan siapa dia. Yesus dimuliakan di atas gunung itu menjadi peristiwa penting, pernyataan siapakah dia. Ia adalah Tuhan sendiri yang berkenan untuk menggenapi janjinya untuk menyelamatkan manusia. Ia hadir sebagai Sang Mesias yang dinantikan, Sang Juru Selamat, dan kemesiasannya tidak memerlukan validasi atau pengakuan manusia. Mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, Yesus Kristus tetaplah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan peristiwa itu, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang disaksikan oleh 3 orang muridnya. Kalau dalam hukum Yahudi itu 2 orang harus jadi saksi sesuatu itu benar. Ini 3 orang yang menyaksikannya, termasuk Matius yang juga mencatatnya ketika itu berarti memang betul-betul terjadi bahwa Yesus sungguh-sungguh berubah rupa dan mengalami kemuliaan di atas gunung itu dan menegaskan bahwa ia sungguh-sungguh Tuhan. Sebab itu mau tidak mau, suka tidak suka manusia, entah manusia itu menerima atau tidak, Yesus tetaplah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sebab pengakuan atas kemesiasannya dinyatakan atau divalidasi dari sorga, dari Allah sendiri, dari Sang Bapa. Ia adalah Tuhan. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk mendengarkan perkataannya. Artinya untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada perkataannya dan kehendaknya di hidup kita. Bukan dalam konsep sebagai guru selamat saja, tetapi sebagai juru selamat atau Tuhan itu sendiri. Maka pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu terjadi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, dan itu tidak bisa dibantahkan oleh manusia sebab peristiwa tersebut adalah peristiwa ilahi yang tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Dan kemudian saudara-saudara, pada ayat yang ke-9 Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, jangan dulu menceritakan apa yang terjadi ketika itu. Tunggu sampai pada saat di mana Tuhan Yesus menyelesaikan misi keselamatan bagi manusia, yaitu ketika ia menyelesaikannya di kayu salib, ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga dalam kemuliaan sorgawi yang tidak bisa terbantahkan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9 ini menyampaikan bahwa yang pertama, kita perlu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kita perlu untuk mengenal Tuhan dalam hubungan yang dekat, yang erat, yang intim dengan Tuhan. Bukan lagi dari cerita orang kita mengenal Tuhan, tapi karena kita mengalami sendiri perjumpaan, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Seperti kita alami dengan hubungan kita, interaksi kita dengan sesama. Kalau kita tidak terlalu kenal, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu? Kalau kita tidak mengalami interaksi setiap hari dengan orang, kita tidak akan bisa sungguh-sungguh mengenalnya. Nah, ini mengajak kita
untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan dalam interaksi kita sehari-hari dengan Tuhan. Bukan lagi dari cerita orang, tapi dari pengalaman kita sendiri, perjumpaan kita sendiri, relasi kita sendiri dengan Tuhan. Setelah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, hidup intim dekat dengan Tuhan, baru kita bisa memberitakan tentang Tuhan sebagaimana kita sudah mengenalnya. Dan pemberitaan kita itu tidak akan mungkin salah, karena kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengalami sendiri Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain dengan keyakinan, dengan keteguhan, dengan iman yang tidak tergoyahkan. Sebab kita sudah mengalami sendiri, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Berkali-kali kita merasakan pemeliharaannya, berkali-kali kita mengalami kasih, pertolongannya, keajaibannya, kesetiaannya. Berkali-kali kita mengalami hal tersebut. Bagaimana bisa kita meragukannya? Karena itu pemberitaan kita dari kita yang mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan itu pasti tidak akan diragukan, karena kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ingat bahwa kita harus terus mengimani, mengalami, dan memberitakan pengenalan kita akan Tuhan dengan tekun dan setia sampai kemah kita di bumi ini dibongkar pada saatnya. Artinya sampai kita selesai tuntas menyelesaikan perjalanan kehidupan kita di dunia, kita harus mengimani, mengalami, dan juga memberitakan pengalaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian nas ini juga mengajak kepada kita untuk melihat siapa Yesus orang Nazaret yang diberitakan dalam Alkitab itu bagi kita. Siapa dia? Siapa dia untuk kita? Hal tersebut akan bisa kita jawab sekali lagi kalau kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus menjawabnya dengan pengakuan kita sendiri secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan pengakuan itu tidak akan muncul jika kita tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika orang bertanya, siapa Yesus orang Nazaret? Siapa Yesus Kristus itu bagimu? Maka jawaban kita, pengakuan kita itu akan hadir dari iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pengakuan yang didasarkan pada iman kepada Tuhan, yang dinyatakan dengan tidak ragu, tidak takut, namun dalam kesungguhan. Itulah yang akan hadir dari perjumpaan kita, pengenalan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Bahwa ketika orang bertanya kepada kita, siapa Yesus untukmu? Yesus Kristus adalah firman Allah yang jadi manusia, yang menebus kita dari dosa. Dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus, dia adalah juru selamat kita. Saudara-saudara, Minggu Sengsara 1 ini mengajak kita, mari kita sungguh-sungguh untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal kepada Tuhan. Jadi ketika kita diingatkan bahwa sekarang kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang pertama, mari sungguh-sungguh kita isi dengan lebih mendekat kepada Tuhan. Dalam doa, dalam ibadah, dalam pembacaan kitab-kitab suci, dalam melakukan hal-hal yang baik dan benar dan berkenan kepada Tuhan, dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita isi Minggu Sengsara yang pertama ini, supaya semakin kuat hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga apapun juga kata dunia tentang bagaimana mereka menilai kepada iman kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan tetap berdiri di atas penilaian yang sudah kita alami itu. Bukan dari kata orang kita mengenal Kristus, tapi karena kita sudah mengalaminya. Dari situlah pengakuan kita, penilaian kita sampaikan, kita beritakan. Dan pemberitaan yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan, itu pasti akan teguh, akan kuat. Sebab isinya adalah kebenaran yang sejati, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, mari kita mengisi Minggu Sengsara yang pertama ini dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, dalam hubungan, dalam relasi yang dekat kepada Tuhan, supaya kita betul-betul mengalami dan juga mampu untuk memberitakan
Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Validasi kita sebagai orang-orang yang percaya itu adalah seperti validasi yang diberikan kepada Kristus di hadapan murid-muridnya itu. Bahwa ketika Tuhan menyatakan, "Kau adalah hamba-Ku yang setia," itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Validasi manusia abaikanlah saja dulu, karena itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan validasi Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka berjuanglah untuk mendapatkan pengakuan tersebut dari Tuhan dengan hidup benar, hidup kudus, hidup dalam iman kesetiaan kepada Tuhan. Karena pada saatnya pengakuan dari Tuhan itulah juga yang akan membawa kita dalam keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kembali kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah pengakuan kami bahwa hanyalah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa kedatangannya di tengah-tengah dunia ini merupakan rencana-Mu yang telah digenapi bagi kami semua. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, yang tidak membiarkan kami hidup dalam dosa, dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi Engkau berkenan untuk memberikan kami hidup yang kekal, dan itu sudah Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, dalam iman yang sudah Engkau berikan bagi kami masing-masing. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkenan untuk mendampingi kami orang-orang yang percaya untuk menjalani kehidupan kami hari tiap hari, supaya kami semakin dekat, erat, semakin intim, berelasi terus-menerus dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Permasalahan pergumulan yang kami hadapi, buatlah itu menjadi jalan untuk kami semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan melalui berbagai tantangan kehidupan, supaya kami semakin teguh untuk menyaksikan, memberitakan tentang Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami hilang dan tersesat, tapi biarlah kami terus ada dalam iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan. Walaupun dunia mencoba untuk menggoyahkan iman pengharapan kami melalui berbagai macam cara,
Tapi biarlah kuasa Roh Kudus tetap meneguhkan kami di dalam iman pengharapan ini, sampai kemah kami dibongkar di bumi, dan sampai kami kembali kepada Tuhan, juga di dalam kemuliaan. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang akan menjaga memelihara hidup kami yang lemah ini, untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan firman-Mu yang telah ditaburkan, agar berbuah kebaikan di dalam hati, pikiran, kehidupan seluruh jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan di dalam hidup kami semua. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari-hari yang telah kami jalani di sepanjang minggu yang lalu. Engkau sudah memberkati, menyertai, mendampingi kami, menuntun kami untuk menjalaninya. Ada berbagai macam hal yang telah terjadi di sana, tapi kami sudah menjalaninya dengan baik karena Tuhan berkenan untuk beserta dan campur tangan dalam hidup kami. Maka pengharapan kami sepanjang minggu yang akan datang juga Tuhan kembali menyatakan segala kebaikan Tuhan itu dalam hari-hari kehidupan kami. Sebab Tuhan tahu bahwa kami tidak akan bisa untuk melakukan apapun juga. Aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami tidak akan bisa kami lakukan jika Tuhan tidak menolong kami. Maka biarlah dengan penuh kerendahan hati kami menyerahkan sepanjang hari-hari kehidupan kami di minggu yang akan datang dalam berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa, supaya sehat selamat kami menjalani hari-hari aktivitas kehidupan kami, perjalanan kami, usaha pekerjaan kami terus diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup kami tidak kurang suatu apapun, tetapi selalu berkelimpahan dalam kasih setia dan kebaikan kemurahan Tuhan di hidup kami. Kami juga mau menyerahkan jemaat di tempat ini dalam tangan pengasihan Tuhan, memohon agar Tuhan senantiasa menguatkan iman pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menguatkan mereka di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh dengan tekun untuk beribadah kepada Tuhan, menyediakan rumah-rumah mereka untuk menjadi tempat di mana doa-doa boleh disampaikan, firman-Mu boleh disampaikan, sehingga rumah-rumah mereka boleh menjadi rumah doa, tempat mereka beribadah bersama-sama kepada Tuhan, dan menjadi mimbar-mimbar firman Tuhan yang selalu terbuka bagi semua orang. Kami juga mendoakan agar anak-anak muda juga semakin tekun untuk beribadah kepada Tuhan dalam keberadaan mereka masing-masing, sehingga apapun juga tantangan kehidupan, tantangan zaman bagi para remaja pemuda di masa kini, mereka bisa menghadapi semuanya itu karena mereka punya iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Tolong mereka untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, terhubung selalu kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan biarlah Tuhan senantiasa berkenan untuk menjangkau mereka semua di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mendoakan agar setiap rumah tangga boleh menjadi tempat di mana karakter Kristus boleh dibentuk di dalamnya, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang retak, yang terpecah belah, tetapi selalu dalam persatuan dan kesatuan di dalam kasih Kristus yang mempersatukan itu. Kami mendoakan anak-anak yang masih dalam usia pertumbuhan mereka atau masih dalam tahapan pendidikan mereka masing-masing. Kami memohon Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, imun tubuh yang baik, supaya bagaimanapun juga keadaan cuaca, kondisi di zaman sekarang ini yang membuat mereka rentan terhadap sakit penyakit, Tuhanlah sumber kekuatan mereka, sehingga mereka bisa tetap sehat, kuat, tumbuh dengan baik dalam tumbuh kembang yang baik dan normal. Dan Tuhan menolong mereka semuanya supaya mereka boleh dipersiapkan untuk menjadi generasi yang sehat, kuat, yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami pun mendoakan orang tua yang telah lanjut usia, baik itu orang tua yang berada di sisi kami atau orang tua kami yang jauh daripada kami, oleh karena keberadaan kami yang harus mengerjakan tugas pekerjaan kami di sini dan meninggalkan mereka di kampung halaman. Kami memohon penyertaan Tuhan atas mereka, sehingga orang tua yang telah lanjut usia tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Mereka terus menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan keluarga, bergereja dan juga bermasyarakat. Kami tahu Tuhan tetap mengasihi mereka, memelihara kehidupan mereka. Maka biarlah berkat rezeki yang cukup bagi mereka di masa tua terus ada. Dengan cara Tuhan yang ajaib itu, Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, dan membuat mereka semakin bersuka cita di dalam Tuhan di hari-hari tua mereka. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih sayang, perhatian dari seluruh keluarga mereka, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang terlantar.
Kami memohon kepadamu agar senantiasa memelihara mereka semua di dalam kebaikan. Berkat-Mu juga biarlah terjadi atas kehidupan orang-orang yang melayani Engkau, baik itu di seluruh gereja Kalimantan Evangelis ataupun juga di jemaat ini. Para pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, saudara-saudara yang melayani Tuhan dengan talenta dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan tersebut sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia. Kuatkan dan teguhkanlah semua orang yang melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga mereka semua, sehingga mereka boleh menjadi alat kesaksian kemuliaan nama Tuhan di hidup mereka. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat di Marimba ini, kiranya Tuhan menyertai memberkati Ibu Pendeta Oktavianti sebagai pendeta yang melayani di sini, yang memimpin jemaat di Marimba ini, juga seluruh majelis yang ada. Biarlah mereka boleh satu hati di dalam Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik ini demi puji hormat bagi nama Tuhan. Sidang yang akan mereka persiapkan pada tanggal 22 nanti juga kami mohon Tuhan menyertai dan juga memberkati, sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan dan membawa berkat bagi semua jemaat. Kami memohon kepada Tuhan agar juga memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberikan mereka pemulihan, kesembuhan dari sakit penyakit mereka, memberikan mereka pengharapan, kesabaran dan keteguhan hati untuk menjalani masa sakit mereka dengan berpengharapan kepada Tuhan, menjalani masa pengobatan mereka dengan yakin bahwa Tuhan memberkati itu semua, dan pada saatnya mereka akan dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Kami juga bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran mereka, yaitu Ibu Heni Bahan berulang tahun ke-44 tahun, Ibu Siti Maisaroh berulang tahun ke-40 tahun, anak terkasih Dean Gevariel Christian berulang tahun ke-4 tahun, dan saudara Jonathan Masal yang berulang tahun ke-19 tahun. Kami mohon berkat-Mu atas saudara-saudari kami yang berulang tahun kelahiran ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, dan panjang umur, supaya mereka boleh menikmati segala kebaikan Tuhan yang sudah disediakan di dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan pelayanan yang akan dilakukan oleh majelis jemaat di tempat ini di sepanjang minggu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi pendeta dan juga majelis yang ada, supaya mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan baik dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Setiap pelayanan tersebut boleh menjadi puji hormat bagi nama Tuhan, dan terlebih kalau hari ini setelah ibadah ini mereka juga akan melanjutkan lagi pelayanan mereka dalam rangka pemindahan makam mendiang Hardeman dan istri dari Tamiang Layang ke pekuburan Marimba ini. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk semua kegiatan pelayanan tersebut. Beri sehat kuat bagi para majelis dan juga pendeta yang melayani agar pelayanan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Beri pertolongan juga bagi keluarga dalam perjalanan mereka dari Tamiang sampai ke Marimba ini. Biarlah mereka boleh sampai dengan sehat selamat dalam penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka rencanakan dalam pelayanan ini boleh terjadi dalam penyertaan dari Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan bangsa negara kami Indonesia ini, tempat di mana Tuhan menempatkan kami untuk bekerja dan beribadah, untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah Indonesia agar tetap menjadi tempat yang baik, tempat yang aman untuk kami bisa bekerja dan beribadah seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, biarlah mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk bisa memimpin sesamanya dengan kepemimpinan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kami percaya itu bisa terjadi dalam campur tangan Tuhan atas pemerintahan di Indonesia ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala rencana kehidupan kami ke depan, usaha pekerjaan kami, bahkan saudara-saudari kami, anak, menantu, cucu, atau semua bagian dari
keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini, karena mereka berada di tempat yang jauh. Kami memohon dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan, agar sebagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kami tetap dalam keadaan baik, sehat, selamat, sejahtera seperti kami berada di tempat ini, begitu juga dengan seluruh bagian dari keluarga kami dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala macam malapetaka, mara bahaya, dan juga bencana. Biarlah mereka tetap terlindungi, terjaga, terpelihara dalam semua hal yang mereka kerjakan, dalam penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu yang baik ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dalam tangan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dan diakhiri dengan menyanyi amin 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan dengarkanlah nas pengantar yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Saat ini kami datang kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu, bersyukur atas kesehatan, kekuatan, rezeki dan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Ungkapan syukur kami nyatakan melewati persembahan yang akan kami kumpulkan dan berikan bagi-Mu saat ini. Berkenanlah Engkau menerima dan memberkatinya untuk kepujian dan hormat nama-Mu. Bersamanya kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh dan jiwa kami, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru nomor 197, bait pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Suka jiwaku karena damai yang penuh, meskipun
di tumpuanku, ada Yesus Tuhanku. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh, di dunia yang fana bukan tak berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.